Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan di mana kemarin pada saat peresmian Danantara, Bu Puan Maharani menghampiri Bapak Jokowi yang lagi duduk bersama mantan presiden dan mantan wakil presiden. Padahal orang-orang dari PDIP seperti Hasto, Bung Adian, Bung Deddy, Guntur Romli, dan lain sebagainya itu selalu berteriak soal adili Jokowi. Nah, disitulah ketika Bu Puan mengesampingkan ego kader PDIP yang lain, dia malah menghampiri Bapak Jokowi dan sepertinya dia berbincang santai. Dan video selanjutnya adalah Bambang Pacul yang ketemu juga sama Mas Wapres, Mas Gibran, entah apa yang diomongin. Nah, seperti apa videonya sahabat-sahabat, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menghampiri Joko Widodo saat peluncuran Daya Anak Gata Nusantara atau Danantara di Istana pada Senin 24 Februari. Jokowi yang sedang duduk sempat terkejut dihampiri Puan dari belakang. Presiden ke-7 Republik Indonesia itu langsung berdiri dari tempat duduknya. Keduanya pun terlihat bercengkrama. Dari gerak bibir, Puan menanyakan kabar Jokowi. Jokowi menanyakan kabar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Puan. Jokowi menegaskan dirinya berteman baik dengan Puan dan wajar jika saling menyapa saat bertemu di acara. Di acara yang sama, Prabowo juga menyapa Puan dan berterima kasih kepada DPR atas dukungannya terhadap Danantara. Nah, sepertinya Mas Gibran dan Bambang Pacul dari PDIP ketemu di suatu acara tempat dan mengobrol santai, sepertinya ada yang dia berbincangan. Sepertinya lagi asik. Tamu saya kali ini datang jauh dari Surabaya ya. Sidoarjo. Pak Iyas Subiakto. Iya. Itu sering kita lihat lah video-videonya di YouTube ya. Iya. Pak ini Pak Prabowo kan tipe orang yang merangkul ya, pemimpin Iya, yang merangkul. Untuk concernnya kan kerukunan elit, terus dan itu diwujudkan gitu loh. Iya. Semuanya dirangkul. Nah, tapi Bu Mega kan enggak gitu. Nah, Pak Iyas membaca peristiwa kemarin tuh gimana? Kalau dari event itu ya Mas Sahal, satu tentang Pak Prabowo. Setelah saya pelajari, dulu kan saya juga berseberangan dengan Pak Prabowo. Saya juga kan. Tahu, ya. Waktu kita dengan Pak Jokowi. Nah, setelah baca-baca ya memang apa yang dikatakan almarhum Gus Dur benar. Prabowo ini orangnya kan ikhlas. Makanya begitu dia menang, dia sudah punya statement, mari bareng-bareng ngurusin negara ini. Cuma ada ketegasan beliau bahwa yang nggak mau jangan ganggu. Nah itu harus dia dipegang. Yang nggak mau jangan ganggu. Maksudnya ya ini negara diurus harus dengan dengan ketenangan, dengan visi yang jelas dan sebagainya. Jadi jangan dirusuhin gitu. Nah kalau kita tarik lagi terhadap Bu Mega, ya kita bukan mengatakan Bu Mega ngerusuin, tapi stylenya Bu Mega seperti itu. Itu yang harusnya bisa dihindari gitu lah. Kalau sekarang malah orang-orang bilang kan semuanya jadi dimusuhi gitu kan. Dari mulai Pak SBY, sekarang Pak Jokowi, Pak Prabowo pula nanti gitu kan, Gibran dan sebagainya. Buat satu tokoh politik yang mengatakan dirinya besar, anak proklamator dan semuanya. Itu harusnya tidak direfleksikan seperti ini. Karena ini jadi titik balik kan. Jadi seolah-olah lu ngomong ini kok jadinya seperti ini. Nah, itu yang tidak baik. Karena kemarin itu bayangin itu, Pak SBY sama Pak Jokowi masuk kan di pengawas atau apa itu. Ya, betul. Itu kalau ada Bu Mega kan harusnya dia masuk. Ya. Tidak mungkin dia dilepas sama Pak Prabowo. Betul. Cuma karena kemarin dia lagi tidak enak badan, ya terpaksa nggak bisa dimasukin di situ kan. Itu kan. Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau Danantaranya sendiri ya kita banyak informasi dari luar yang kita baca dan sebagainya ya satu hal yang baik, tinggal nanti bagaimana ke depan itu. Jadi kalau eventnya saya pikir itu Mas Sal.
Jadi kemarin itu begitu ramenya segala macam itu. Iya, Ada selilit kata. Ada selilit ya, harus dicabut harusnya gitu. Itu soal selilit itu kan menarik ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya ya, Pak S, ya. Kan ada Hasto jadi tersangka gitu kan, terus kemudian Bu Mega marah, menyatakan apa sampai minta supaya kepala daerah yang PDIP itu nggak usah ikut retreat gitu kan. Nah terus sebelum itu kan juga muara dari persoalan ini kan juga terkait dengan hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi, terus kemudian pengen supaya Pak Jokowi dan Prabowo itu pecah gitu kan, terus dan narasi-narasi semacam itu kan muncul. Nah dan antara kemarin itu kan menunjukkan, bayangin itu Pak JK datang. Ya kan? Pak JK datang. Pak Budiono pasti datang. Pak Kiai Ma'ruf Amin. Kemudian tadi Pak Prabowo, SBY dan Jokowi ya. Terus kemudian ini kan menunjukkan sesuatu yang kalau dari segi apa yang kita lihat di video, di foto-foto kan kelihatan indah gitu ya. Nah tapi ya itu karena ada selilit tadi itu kan. Kalau dari sudut pandang Pak Prabowo, saya pikir karena tadi itu, jadi dia itu orang yang ikhlas. Ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi tidak menyampaikan Bu Mega, tidak lah. Karena dia orangnya sangat mengingat apapun itu. Ya, kalau kita bicara Pak Prabowo kan dia orang yang disakiti juga kan gitu kan. Nah tapi kalau kita bicara Bu Mega itu kan memang stylenya seperti itu, ya kan? Ya stylenya apa ya? Style itu ada apa ya? Ada tabiat kan gitu. Nah, ributnya kita ini sebenarnya yang tidak menguntungkan buat masyarakat Indonesia ini kan sejak Pak Jokowi tidak bersama PDIP. Ya. Waktu itu ya kita masih itu. Kita bukan orang politik tapi kita ngikuti kan gitu. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Saya selalu mengatakan bahwa tidak menjadi tauladan yang baik sebagai orang-orang senior di dalam perpolitikan, dalam public figure, apalagi bekas presiden dan sebagainya, kan ditonton anak-anak kita ini. Apa mau seperti ini ke depan? Makanya saya sangat tidak setuju dengan Rocky Gerung, dengan Refri Harun. Jangan kasar mulut kita itu, tidak baik. Karena itu didengar orang, apalagi gesturnya seperti itu. Kebencian itu kan nggak boleh di-spill kayak gitu. Lu nggak suka, boleh gitu. Tapi kalau sampai maki-maki itu kan tidak boleh. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat cuplikan video di mana Bu Puan menghampiri Bapak Jokowi yang lagi duduk bersama mantan presiden dan mantan wakil presiden. Dan kala itu Bapak Jokowi terkaget karena tiba-tiba datang Bu Puan menghampiri dia dan sepertinya dia mengobrol santai sambil bertanya bagaimana kabar Ibu Megawati dan lain sebagainya. Nah, padahal ketika kita melihat beberapa kader PDIP seperti Hasto, Bung Deddy, Bung Adian, Guntur dan lain sebagainya selalu berteriak soal adili Jokowi. Nah, ketika kita melihat pertemuan antara Bu Puan dan Bapak Jokowi, disitulah letak ademnya politik. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.